Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini gue akan membahas materi bab 2 yaitu mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kata sosial dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, Ibu mau tanya nih, kita hidup di sini tentunya bergantung tidak sama masyarakat lain, atau kita bisa hidup sendiri. Tentunya kita bergantung ya sama makhluk lain, karena sejatinya manusia ini memiliki kodrat tidak bisa hidup tanpa manusia lain, serta dalam perkembangannya manusia terbiasa hidup berkelompok, jadi manusia ini bisa disebut dengan makhluk sosial. Kenapa Bu bisa disebut dengan makhluk sosial? Ya karena manusia ini memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Contohnya nih, hidup berkelompok gitu ya. Jadi selain itu manusia juga memiliki ciri-ciri sebagai makhluk yang dinamis, adanya pergerakan, atau melakukan perpindahan gitu. Jadi intinya mobilitas sosial ini adanya perubahan, pergeseran, kenaikan, atau penurunan status sosial seseorang yang mempengaruhi peranannya dalam masyarakat. Ini bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada vertikal, horizontal, antar generasi, dan geografis. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Vertikal ini dibagi dua, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Untuk vertikal ke atas, yaitu perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ada dua bentuk utamanya. Yang pertama, ada naiknya status sosial seseorang dari status sosial rendah ke yang lebih tinggi. Yang kedua, membentuk kelompok baru dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Contohnya, warga biasa jadi RT, guru jadi kepala sekolah, siswa biasa jadi ketua OSIS gitu. Nah, vertikal ke bawah yaitu perpindahan ke tingkat yang lebih rendah. Jadi, ini ada dua bentuk utama. Yang pertama, turunnya kedudukan, dan yang kedua, turunnya derajat kelompok. Contohnya nih, pegawai kantor melakukan korupsi, lalu dipecat gitu ya. Atau bisa juga tadinya kepala sekolah, jadi guru gitu. Nah, selanjutnya mobilitas horizontal, yaitu merupakan perahlian individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat nih. Contohnya perpindahan warga negara, pertukaran pelajar, atau lainnya gitu. Mobilitas antar generasi, yaitu perpindahan antara dua generasi atau lebih. Nah, ini dibagi dua antar generasi ini. Yang pertama ada intergenerasi dan yang kedua ada intragenerasi. Nah, intergenerasi ini yaitu perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Contohnya nih, mulai dari kakek, nenek, cucu. Contohnya, kakek bekerja sebagai dokter, anak sebagai guru, dan cucunya sebagai dosen.
atau ayahnya seorang direktur bank dan anaknya hanya menjadi staf karyawan bank. Nah, untuk mobilitas intragenerasi yaitu mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Nah, contohnya ini dari ayah, ibu hingga anak ya. Ibunya rumah tangga dan anaknya bekerja sebagai dokter atau kakaknya menjadi kepala sekolah tapi adiknya menjadi guru gitu. Nah, untuk mobilitas geografis ini merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi, atau contohnya sekelompok orang yang bertransmigrasi dari daerah di Jawa ke luar Jawa. Nah, di sini ada faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Nah, tentunya kalian mengenal kan semua presiden Indonesia kita. Nah, ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Kedudukan yang tinggi ini bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua ada faktor individu. Jadi setiap individu ini memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, contohnya nih, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tetapi hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki satu ambisi dan komitmen dalam hidupnya. Dan yang ketiga ada faktor sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah biasanya cenderung merasa kurang puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Dan yang keempat ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi ini yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial, misalnya bersekolah gitu ya, membuka bisnis, dan sebagainya. Yang kelima ada faktor politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misalnya, dalam sebuah negara demokrasi, individu diberi banyak kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, yang keenam ada faktor geografis. Nah, secara geografis nih, wilayah perkotaan akan menarik lebih banyak individu untuk melakukan mobilitas sosial karena dianggap lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan ini faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial ya. Karena keterbatasan ekonomi seorang individu dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu yang lebih dihormati oleh masyarakat luas. Jadi kemiskinan tersebut dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya seorang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial tersebut gitu. Nah, yang kedua ada perbedaan jenis kelamin. Dalam masyarakat, perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, pada masyarakat tentunya kan yang kental dengan budaya patriarki atau patriarki ini biasa disebut dengan
didomisi oleh laki-laki. Jadi laki-laki aja gitu. Nah, akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Nah, yang ketiga ada diskriminasi atau adanya perbedaan karena alasan perbedaan golongan baik itu antar suku, bangsa, dan selanjutnya ada dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lainnya ini menimbulkan motivasi yang sangat tinggi. Dan yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi mempercepat tingkat perubahan sosial ini masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Jadi perubahannya tuh ke arah yang lebih baik gitu. Nah, yang ketiga ada meningkatkan integrasi sosial. Nah, suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosialnya gitu. Dan selanjutnya ada dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Nah, dalam hal ini tentunya sangat wajar gitu kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu terjadinya konflik. Dan yang kedua ada gangguan psikologis. Nah, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya gitu karena khawatir gitu. Nah, sekian dari Ibu. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya!